Bagaria, penempatan SMA Negeri 1 Maje, mahasiswa LPTK Unimed PPG dalam jabatan PJOK. Sebelum memulai pembelajaran di Zoom meeting, siswa diarahkan untuk membuka link Zoom meeting yang telah dibuat dan dikirim melalui grup WhatsApp. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih telah ikut bergabung ini. Sehat semua kalian kan? Sehat, Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berapa ini, Dek? Ya, berdoa sebentar. Oke ya, sebelum kita memulai, Bapak absen dulu terlebih dahulu. Dengarkan namanya ya. Elsen. Ya, sama yang lainnya lebih jelasnya nanti silakan diisi Google Form yang telah Bapak kirimkan di WA sama teman-temannya yang lain yang belum masuk di Zoom meeting, diberikan info sama temannya bahwasanya agar nampak bahwasanya mereka mengikuti pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, masih ada yang meminta pembelajaran kita minggu kemarin. Roni, Ingat, Pak. ya apa pembelajaran kita minggu malam? Tentang meroda, Pak. Iya, tentang meroda masih tetap senam lantai. Apa itu meroda? Meroda gerakan berpindah tempat ke arah kiri ataupun ke kanan menggunakan tangan sebagai tumpuannya, Pak. Ya, benar jawaban si Roni sangat bagus. Kasih aplaus untuk teman ya. Oke, pembelajaran kita minggu semalam itu tentang senam lantai melalui gerakan meroda. Dan untuk pertemuan kita kali ini masih tetap di materi senam lantai, tapi dengan gerakan handstand. Gerakan handstand ini sangat berguna untuk kalian pelajari, banyak manfaat yang akan kalian dapatkan kalau melakukan handstand, yaitu seperti kebugaran jasmani, terlebih kekuatan pada otot lengan dan otot perut, dan juga untuk melatih keseimbangan dalam kehidupan ya. Pelajaran kita untuk pada saat ini, sebelumnya Bapak share dulu presentasi yang telah Bapak rancang untuk pembelajaran kita kali ini. Bapak, anak-anak sekalian, nampak yang lain? Ya, Pak. Nampak, Pak. Oke ya. Pembelajaran kita di materi handstand melalui gerakan pembelajaran senam lantai dengan gerakan handstand ya. Tujuan pembelajaran yang Bapak rancang untuk kalian ialah setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran PJOK materi senam lantai melalui gerakan handstand, kalian Bapak harapkan yang pertama mampu untuk menganalisa teknik gerak handstand dalam senam lantai. Dan yang kedua, Bapak harapkan kalian mampu untuk mempraktekkan teknik gerak handstand dalam senam lantai dengan benar. Inilah untuk pembelajaran kalian yang akan
kalian capai. Dan model pembelajaran yang telah Bapak rancang untuk pembelajaran kita yaitu blended learning, yaitu pembelajaran online yang kita buat di kelas virtual seperti di Zoom meeting dan juga di grup WhatsApp ya, dengan metode latihan, resiprokal, diskusi serta pendekatan individu. Ya, sebelum Bapak memulai atau menjelaskan sedikit tentang gerakan handstand, ada kira-kira yang mengerti apa itu gerakan handstand? Gerakan tangan. Gerakan senam, ya bagus. Kalau mau enduro, ada yang lain? Elizabeth Laia, apa itu handstand? Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengarkan kalimat handstand? Senam lantai dilakukan dengan cara terbalik, Pak. Senam lantai dilakukan dengan kurang jelas suaranya. Ya, mungkin jaringan tadi si Elizabeth. Ya, ini Bapak jelaskan lagi tentang gerakan handstand. Sebelumnya Bapak telah mengirimkan video pembelajaran berupa bahan ajar sama video pembelajaran di grup WhatsApp. Semalam sudah Bapak bagikan. Silakan diamati lagi videonya dan juga bahan ajarnya. Tapi sebelumnya di kegiatan ini Bapak terangkan lagi apa itu ya. Ya, handstand. Handstand merupakan salah satu rangkaian gerakan yang termasuk dalam senam lantai yang dilakukan dengan gerakan berdiri dalam posisi terbalik dengan kedua tangan sebagai tumpuan dan posisi badan lurus ke atas ya. Bapak harap kalian udah pernah melakukan ini ya waktu di belajar di SD, SMP dan juga di kelas 10 ini kalian belajar lagi bagaimana itu handstand. Ya, dan tahapan gerakan yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran senam kali ini ialah gerakan posisi awal, gerakan tangan, gerakan kaki, dan juga posisi badan. Ya, aktivitas tahapan gerakan handstand dan variasi cara melakukannya ada beberapa telah Bapak rancang untuk kalian pelajari, yaitu yang pertama posisi awal, yaitu berdiri seperti gambar, nampak gambarnya kan? Nampak. Ya, yaitu posisi awal, berdiri tegak dengan kaki rapat, kedua tangan lurus ke atas. Ya, itulah untuk gerakan awal ya, dan gerakan berikutnya ya menekuk badan ke bawah. Gerakan berikutnya langkahkan salah satu kaki ke depan, diteruskan membungkukkan badan ke depan dan meletakkan kedua tangan di lantai. Nampak gambarnya? Nampak, Pak. Oke ya, bagus. Dan gerakan berikutnya adalah gambar berikut, yaitu ayunkan kaki ke atas, diikuti kaki satunya, dan rapatkan sehingga membentuk garis vertikal antara lengan, badan, dan kedua kaki lurus ke atas. Seperti gambar di atas ya. Jadi nampak dia bagaimana posisi kaki, badan, dan juga tangan. Ada nanti penilaian ini untuk penilaian psikomotor kalian ya. Dan gerakan terakhir yaitu berdiri, pertahankan sikap tersebut beberapa saat dan juga jaga keseimbangan. Kemudian turunkan kembali kedua kaki ke lantai satu persatu dan kembali ke posisi awal berdiri seperti sikap awal. Ya, begitulah kira-kira yang untuk tahapan atau kombinasi gerakan handstand. Untuk lebih jelasnya lagi kita atau kalian sama-sama mengamati video yang telah Bapak buat sendiri, di mana sebagai bahan ataupun sampel yang melakukan ialah Bapak sendiri. Agar apa? Agar kalian lebih bersemangat lagi untuk mengikuti gerakan handstand tersebut.
Jangan ada nanti lagi kata-kata kalian, Bapak itu hanya menyuruh saja. Melakukan tidak pernah ya. Inilah video yang telah Bapak buat. Olahraga. Hai anak didik sekalian, gimana kabarnya? Bapak rasa kalian semuanya sehat selalu dimanapun berada. Pada saat ini kita akan melakukan pembelajaran daring dengan materi senam lantai melalui gerakan handstand. Going to play a typical number with a typical amount of loud and low passing. What are you doing? Thinking. Sebelum penayangan video di Zoom meeting, dalam kegiatan ini, guru terlebih dahulu mengirimkan link video pembelajaran di grup WhatsApp. Kemudian siswa menganalisa dan mengidentifikasi video pembelajaran tersebut terkait hal-hal yang belum dipahami dalam gerakan senam handstand senam lantai. Collaboration. Dalam kegiatan ini, guru mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dengan orang tua di rumah terkait tahapan gerakan handstand dalam senam lantai serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran online dalam materi gerakan handstand dalam senam lantai. Collaboration. Dalam kegiatan ini juga guru mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sekelasnya di grup WhatsApp yang telah dibuat terkait hal-hal yang belum dipahami dalam variasi serta tahapan teknik gerakan handstand dalam senam lantai yang sedang dipelajari. Video pembelajaran yang telah Bapak susun kemarin ya, dan sudah kita lihat bersama-sama. Setelah kalian mengamati video yang telah Bapak tayangkan tadi, ada kira-kira yang ingin bertanya atau yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait video yang telah dilihat tersebut? Elsen? Pak. Ya. Setelah melihat video tadi, ada kira-kira yang ingin ditanya, yaitu bagaimana gerakan kaki? Ada, Bang. Ya, silakan.
Jadi Pak, gerakan handstand Oke, tadi Bapak terputus. Silakan diulang pertanyaannya, Elsen. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya mengenai gerakan handstand. Gerakan handstand ini bertujuan untuk melatih otot kita bagian apa, Pak? Ya, melatih otot bagian apa ya? Oke, bagus pertanyaannya, Elsen. Ya. Terima kasih. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari si Elsen Agustina Laia, ada kira-kira teman-teman Elsen yang bisa memberikan jawaban? Coba dikeluarkan dulu suaranya. Ada? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Coba si Suarman Jega, apa itu? Otot apa yang dilatih kalau melakukan gerakan handstand? Kalau menurut saya sih, Pak, nggak ada yang untuk dilatihnya. Ada otot yang dilatih? Cuman nggak ada, cuman untuk melatih keseimbangan aja. Ya, melatih keseimbangan. Ya, bagus. Si Rudolf? Otot apa yang dilatih kalau melakukan gerakan handstand? Sebenarnya sih sama ya Pak dengan yang saya sependapat dengan si Suarman. Selain melatih itu dan dia juga bisa melatih sebagai kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani komponennya komponen apa? Kan banyak itu, ada beberapa itu komponen kebugaran jasmani. Seperti yang disebutkan si Suarman tadi, ada dia keseimbangan ya. Jadi menurut kami itu yang mana? Menurut saya sih melatih pada pertahanan tubuh Pak. Pertahanan tubuh ya. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, Kalau menurut saya Pak dapat melatih kekuatan otot tangan. ya dapat melatih kekuatan otot tangan. Ya, bagus. Bagus jawabannya ya. Benar jawaban kalian semua ya. Seperti yang ditanyakan oleh si Elsen, Bapak rangkum aja jawabannya. Semuanya benar yang dibilang oleh teman-temanmu ya. Yaitu di awal kan udah Bapak tampilkan ya, minggu semalam udah Bapak tampilkan manfaat dari gerakan handstand ya. Jadi seperti pertanyaan si Elsen, otot apa yang dilatih ketika melakukan gerakan handstand ya? Banyak otot yang dilatih ketika melakukan gerakan handstand. Mungkin kamu sudah merasakannya ya. Salah satunya itu ya apa? Seperti yang dibilang si siapa tadi? Kirana atau Talenta ya? Nah, si Kirana melatih otot tangan ya. Benar, melatih otot tangan. Tapi untuk secara rincinya yaitu melatih kekuatan otot lengan. Dan seperti yang dibilang si Jega, melatih si Suarman Jega melatih keseimbangan ya. Keseimbangan yaitu berdiri dengan kedua tangan dengan posisi terbalik. Jadi yang dilatih adalah kekuatan otot lengan dan melatih keseimbangan. Nah, itu Bapak harap kalian sudah mengerti ya, karena videonya pun sudah kalian kirimkan. Nah, sebelum itu setelah kita atau Bapak mengamati video kalian, masih banyak gerakan-gerakan yang salah. Untuk itu Bapak bertanya dulu sama kalian, untuk si Rudolf dulu, bagaimana posisi kaki yang benar ketika melakukan gerakan handstand saat posisi terbalik? Rudolf dengar? Kurang dengar Pak. Kurang dengar ya. Bapak ulangi pertanyaan Bapak. Bagaimana posisi kaki saat melakukan gerakan handstand di saat berdiri terbalik? Jadi saat kita melakukan, kaki kita di atas dan tangan di bawah, bagaimana sikap kaki? Dari video yang telah diamati tadi, Rudolf? Kakinya disejajarkan Pak. Oke ya, disejajarkan ya, bagus.
nanti Bapak kirim lagi ke WA grup kita. Ya, ada itu 4 item atau 4 komponen melakukan atau penilaian melakukan gerakan handstand. Yang pertama itu ialah sikap tangan, yang kedua sikap kaki, yang ketiga sikap bahu sampai ke atas sama dengan kepala, dan yang terakhir itu sikap pinggang. Tadi yang Bapak tanyakan kan sikap kaki. Jadi sikap kaki itu udah jelas di video tadi Bapak tampilkan, yaitu lurus ke atas dan rapat. Itulah posisi kaki saat melakukan handstand. Jadi bukan cuma dirapatkan aja, tapi lurus dan dirapatkan. Ya, paham kira-kira? Paham, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya kira-kira tentang tahapan gerakan handstand? Ada? Ada. Tidak, Pak. Creativity. Dalam kegiatan ini, guru menjelaskan serta mengarahkan siswa untuk mempraktekkan variasi serta tahapan gerakan handstand sesuai dengan video pembelajaran yang telah dikirimkan dan diamati oleh peserta didik. Creativity. Dalam kegiatan ini, siswa mencoba mempraktekkan variasi serta tahapan gerakan handstand dalam senam lantai sesuai dengan video pembelajaran yang telah dikirimkan di WhatsApp group. Bagus ya. Oke, itu pertemuan kita sampai sini. Bapak harap kalian sudah mengerti. Ya. Sebelum nanti Bapak sudahi, Bapak jelaskan atau Bapak minta dulu satu orang menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini ya. Silakan si Mondesi Gea, coba disimpulkan bagaimana itu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Mondesi. Dari pembelajaran kita hari ini, yang bisa saya simpulkan bahwa handstand merupakan olahraga yang dapat melatih otot lengan dan juga keseimbangan. Dan dari pembelajaran kita pada hari ini, ada 2 cara kita melatih handstand. Bisa dilakukan sendiri dengan berlatih dengan ke dinding, dan juga berlatih dengan kawan, dengan bantuan memegang kaki kita ketika kita dalam posisi terbalik. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke ya, bagus sekali simpulan dari si Mondesi Gea. Terima kasih. Ya, nanti Bapak harapkan kalian kirim juga itu nanti ke grup. Kalian buat di ya, nampak PowerPoint Bapak. Oke, setelah tadi kita mendengarkan simpulan daripada salah satu temanmu, ya dia udah menyampaikan simpulannya daripada pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Pada kesempatan kali ini juga Bapak akan menyampaikan rangkuman ataupun simpulan pembelajaran yang telah kita lakukan pada kali ini. Ya, dalam gerakan handstand tadi udah Bapak jelaskan bagaimana itu ya.
Dan untuk kalian belajar gerakan handstand, silakan belajar mandiri di rumah masing-masing dengan bantuan dinding serta bantuan saudara ataupun teman. Ya, itu sangat bagus untuk kalian lakukan dan ada beberapa manfaat serta tujuan dalam melakukan gerakan handstand. Yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran tubuh, ya jelas. Ini kegiatan handstand akan meningkatkan kebugaran tubuh jika dilakukan secara rutin dan kontinu. Yang kedua itu meningkatkan kekuatan anggota badan, khususnya otot lengan dan perut. Ya, ini juga bisa untuk menguatkan ataupun meningkatkan kekuatan otot lengan, di mana posisi handstand ini ialah menopang seluruh tubuh dengan posisi terbalik. Jadi ini otomatis akan melatih otot lengan kalian ataupun meningkatkan kekuatan otot lengan kalian dan juga otot perut. Ya, ini akan otomatis akan menguatkan otot perut, di mana di saat kalian melakukan gerakan handstand, otot perut juga akan berkontraksi dan itu akan otomatis meningkatkan kekuatan otot perut kalian. Ya, dan yang ketiga itu ialah meningkatkan keseimbangan tubuh. Ya, ini sangat baik untuk kalian, di mana dalam kehidupan ini kita perlu menyeimbangkan ataupun perlu melakukan berbagai gerakan olahraga yang diharapkan dalam kehidupan, seperti keseimbangan, ya. Jadi tidak mesti harus berjalan. Kalau berjalan seperti biasa itu udah biasa, ya. Jadi yang enggak biasa itu adalah berjalan dengan tangan. Jadi itu akan melatih keseimbangan kalian. Dan yang keempat dan yang terakhir itu ialah membantu meningkatkan proses sirkulasi darah lebih lancar ke otak. Ya, ini juga seperti yang Bapak bilang, bahwasanya jika kalian melakukan gerakan handstand, maka gerakan yang tak biasa akan kalian lakukan, yaitu posisi terbalik. Jadi selama ini kita berdiri biasa, ya, dan otak akan mengalir seperti biasa dari atas ke bawah ataupun menuju ke jantung. Tapi setelah kita melakukan gerakan handstand, jadi otomatis sirkulasi darah itu akan berubah, ya, akan berubah di saat kita melakukan gerakan handstand. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk kalian laksanakan di rumah. Jadi silakan dengan kegiatan yang baik ataupun latihan yang baik, silakan lakukan gerakan handstand. Tapi sebelum kalian melakukan gerakan handstand, silakan kalian pemanasan terlebih dahulu seperti yang Bapak terangkan di atas tadi. Silakan lakukan dengan seksama dan juga jangan bermain-main. Melatih keseimbangan dengan berdiri terbalik, ya. Bapak udah sampaikan ini minggu semalam manfaatnya, Bapak udah tidak apa-apa, ya. Oke, itulah pertemuan kita pada pertemuan ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita jumpa lagi di aplikasi Zoom ini dengan materi yang berbeda, yaitu pembelajaran atletik dengan nomor lari jarak pendek. Ya. Pertemuan kita sampai sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, pertemuan kita sampai sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke, ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, Bapak udah menyiapkan evaluasi atau tugas yang akan kalian lakukan di rumah masing-masing. Ada 3 item yang menjadi penilaian Bapak akan pembelajaran kalian, yaitu yang pertama penilaian afektif, yang kedua itu penilaian kognitif, dan yang ketiga itu ialah penilaian psikomotor. Ya, dan untuk penilaian afektif, kalian akan mengisinya dengan
orang tua ya. Silakan nanti dibuka link Google Form yang telah Bapak kirim di grup. Dan untuk penilaian afektif, pertama sekali nanti yang mengisi adalah orang tua kalian ya. Jadi silakan anak-anak sekalian memberikan atau membuka linknya dan memberikan kepada orang tua untuk mengisi link Google Form yang telah Bapak buat untuk penilaian afektif ataupun sikap kalian. Dan setelah itu nanti baru kalian yang mengisi sendiri untuk menilai diri sendiri tentang sikap kalian bagaimana dalam pembelajaran online ini ya. Dan itulah untuk penilaian afektif ataupun sikap. Dan untuk yang penilaian kognitif ataupun pengetahuan sama seperti penilaian afektif, Bapak juga udah mengirim link Google Form-nya di WhatsApp grup kita. Jadi silakan itu dibuka dan diisi. Jangan nanti anak-anak sekalian bekerja sama ataupun memberikan jawaban kepada temannya ya. Dan bagi temannya yang tidak memiliki Android, silakan dibuka link Google Form ini dan diisi oleh temanmu ya, teman yang dekat denganmu. Jadi jangan sampai mereka ketinggalan yang tidak memiliki Android ya. Silakan saling kerjasama untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Ya, dan yang ketiga itu ialah penilaian psikomotor ataupun keterampilan. Ini juga udah Bapak buat link Google Form-nya. Silakan nanti anak-anak sekalian memvideokan praktek gerakan handstand yang telah kalian lakukan. Jadi videonya itu nanti dikirim ke WA grup kita dan nanti akan Bapak tentukan, kalian nanti akan berpasangan dan secara silang untuk menilai temannya. Jadi ini berbentuk penilaian teman sejawat. Jadi nanti silakan kalian buka linknya dan silakan diisi sesuai dengan video yang dilakukan oleh temanmu, yaitu gerakan handstand. Jadi ini Bapak harap nanti kita kumpulkan dan akan Bapak berikan waktu selama 1 minggu untuk kalian mengerjakan tugas yang telah Bapak susun ini. Ya, dan silakan menggunakan berbagai sumber mulai dari internet ya. Di internet itu semua udah ada, mulai dari gerakan-gerakan, ya tahapan-tahapan gerakan. Mungkin video Bapak itu belum sempurna, jadi silakan dibuka lagi di YouTube dan juga banyak link-link pengetahuan akan gerakan handstand. Jadi silakan dicari informasi dan dikerjakan tugas yang telah Bapak berikan ini dalam waktu 1 minggu ya. Terima kasih.